Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan pastinya salam hijauan dan tetap semangat. Berjumpa kembali dengan kami Senau Alpukat LCM dari Ruko BCN RT 01 RW 03 Desa Karangpapat Kecamatan Karang Kabupaten pastinya Boyolali tersenyum. Baik para pemirsa, sebelum kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi kegiatan kita tentang peralpukatan, pastinya kita berada di kebun siahat yang kita tanam pohon atau bibit alpukat sebanyak 50-an bibit. Alhamdulillah semuanya sesuai dengan prediksi dan estimasi kita. Tapi sebelum itu, sajak dulu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya sehingga kita bisa dipertemukan dalam keadaan sehat tidak kurang suatu apapun. Serta tak lupa selamat beserta salam semoga tercurah bagi Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya, syafaat dunia wal akhirat, amin ya rabbal alamin. Baik para pemirsa, para pecinta hortikultura, para pecinta peralpukatan khususnya, kita berjumpa kembali di bulan Desember ini di kampung kami Boyolali Utara, ya khususnya di Karanggede. Curah hujan sudah tinggi, sudah mulai tinggi, sudah sekitar 1 bulan yang lalu, 1,5 bulan yang lalu sudah mulai tinggi. Nah, terus perilaku apa yang kita lakukan buat tanaman-tanaman kita, khususnya tentang peralpukatan? Pastinya kita akan menetralisir. Apa yang kita netralisir? Yaitu keasaman tanah. Kenapa tanah itu harus kita netralisir? Karena kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman ketika keasaman tanahnya terlalu tinggi, jangan akan bermasalah buat tanaman tersebut. Jadi keasaman tanah itu berasal dari mana? Dari curah hujan yang tinggi. Pastinya curah hujan itu banyak sekali manfaatnya, tapi harus kita kontrol juga. Ya, tetap manfaat, berkah dengan adanya hujan kita tidak siram. Tanaman kita menjadi tumbuh segar, cepat gede, karena mengandung nitrogen yang sangat kuat. Tapi di balik itu semuanya, kita harus kontrol juga tentang keasaman tanahnya, karena hujan mengandung asam juga. Gitu. Terus solusinya seperti apa? Yaitu andalan kita, lagi-lagi sering kita sampaikan, bahwasanya andalan kita adalah pakai kapur dolomit. Nah, kalau tidak ada kapur dolomit, bagi pemirsa yang mungkin jauh dari toko pertanian, bisa kita gunakan yaitu sisa-sisa pembakaran ataupun abu. Nah, ini kapur dolomit yang kita pakai pemirsa ya. Ini atau kapur kapur pertanian namanya itu ya. Nih, kapur dolomit super MgO 48%, CEO 30% ya. Nah, ini yang tertera di karung kapur dolomit nih, seperti ini kapur dolomit ya. Dia lembut-lembut kasar ya, mesnya sih nggak tinggi dia sih. Nah, cara pemakaiannya seperti apa? Nanti langsung kita aplikasikan. Jadi tanaman kita ini sudah sekitar 8 bulan usia kita tanam, dan pemakaian kapur dolomit baru kita lakukan ini karena dulu kita waktu tanam musim kemarau sekitar ya 3 bulan atau 4 bulan sebelum hujan itu kita tanam ini. Waktu itu kita kasih juga kapur dolomit sebagai pupuk dasar, kita pakai dulu, kita campur dengan kueh kambing. Nah, setelah itu baru kita kasih lagi. Terus kapan pemberian kapur dolomit yang tepat? Itu sekitar 5-6 bulan sekali ketika di musim penghujan. Seorang lagi, kapan pemakaian kapur dolomit yang tepat? Ini berdasarkan pengalaman kami ya. Itu kita pakai 5 bulan sampai ataupun 6 bulan sekali ketika musim penghujan gitu. Terus berapa banyak yang kita kasih setiap pohonnya? Jujur kami juga nggak pernah nimbang ya, namanya berdasarkan perkiraan atau estimasi aja, karena tanaman yang kita pupuk belum begitu besar sehingga kita memberikannya tidak begitu banyak gitu. Paling kalau segini itu diantara 1,5 kilo gitu. Caranya bisa di di dalam tanah itu dikeruk, ditimbun ya, tapi bisa juga di tabur. Nah, kalau kami jujur, karena ini kita bagian dari pupuk susulan, kita lakukannya yaitu di tabur. Beda ketika kita menjadikan pupuk dasar, kita akan ikut timbun bersama dengan pupuk-pupuk yang lain, kompos-kompos yang lain. Nah, jadi kita berikan tabur aja gitu. Karena nanti ketika kena air hujan, dia akan menyerap dengan sendirinya gitu. Nah, ini pemirsa ya, kita kasih kapur dolomit. Nah, ini perlu diketahui, ini sudah kita kasih kemarin itu kueh kambing. Sekarang kita kasih kapur dolomit. Nah, pemirsa, sekitar 1,5 kilo segini ini. Jadi untuk 1 pohon ya, 1 pohon. Ini belum saatnya untuk di pruning daun karena kondisinya kondisi tua semua.
daunnya tua. Nah, yang di sono itu nanti bisa kita lakukan apa namanya pruning daun ataupun tunas-tunas muda, karena di musim penghujan kalau kita potong dahan-dahan atau batang-batang agak berisiko pembusukan. Jadi minim-minim kita akan melakukan pruning, yaitu pruning daun. Nah pemirsa, nih cuma disayangkan ya ini ya, manfaat sayangnya itu ini, yang bau rekso di sini udah dikasih tahu, tolong boleh dilakukan tumpang sari. Ini tumpang sarinya apa nih, kacang tanah nih ya, boleh. Justru harus seperti itu biar manfaat lahannya gitu. Cuman disayangkan ketika kita sampaikan jangan terlalu dekat dengan pohon utamanya, terus apa namanya gulma-gulma atau rumput atau suket jika kami bilang itu tolong dihilangkan, paling enggak 1 meter keliling dari batang utama. Tapi itu kayaknya agak diabaikan ya, jadi nanti kita harus kerja keras ya. Padahal sebenarnya ketika itu dilakukan setiap saat sedikit-sedikit itu nggak berasa capek. Tapi kalau apa namanya gulma kita diamkan, kita biarkan, itu menghabiskan nutrisi, plus nanti ketika kita bersihin udah terlalu repot karena udah terlalu banyak gitu. Nah harapan kami saya seperti ini, bisa bersih seperti ini. Kita akan lakukan kegiatan kita terus, pemupukan terus dengan rutin, karena dengan pemupukan rutin insya Allah hasilnya pun akan maksimal. Nah ini pemeriksaan aja. Saya tanam kita ini sekitar 8 bulan. Memang ini bibitnya pendek, memang pendek, paling dari ini lihatin ya, dari apa namanya sekitar 25 cm ini. Nah ini sambungannya di sini. Dari sini sekitar ya 25 cm, maksimal 30 cm. Tapi memang bibit ini pendek gitu. Oh iya, semut rang-rang sepen. Pangeran ini. Ini semuanya ada sekitar 50-an pohon yang kita pupuk ya, yang kita berikan Pordolimit. Satu lagi yang jadi ini jujur kita akan lakukan pemberian kapur setelah gulmanya dibersihkan. Selama gulmanya belum dibersihkan kita berikan kapur Dolomit, karena sayang nanti akan terjadi apa namanya kompetisi nutrisi. Masuk kita mau pupuk apa namanya pupuk rumput, kan enggak ya. Yang kita pupuk itu adalah tanaman utama kita. Nah, kalau yang udah bersih seperti ini boleh kita berikan kapur Dolomit. Tapi yang belum dibersihkan gulmanya tidak kami berikan kapur Dolomit. Nanti kita akan konsultasi. Nah ini sama nih, sudah 8 bulan, jadi pertumbuhannya berbeda-beda. Yang ini udah berapa ya, 100 meter setengah lebih lah ini lah. Hasilnya maksimal pemirsa. Jadi ini tanaman ini, kacang tanahnya ini subur, pasti subur, karena di bawah sini sudah ada apa namanya pupuknya, sudah ada kohe kambingnya udah kita fermentasi gitu. Nah inilah yang dinamakan kompetisi nutrisi gitu, sehingga tanaman ini yang aturan buat diserap oleh perakaran alpukat atau akar-akar alpukat akan nyerap, dia diambil oleh apa namanya akar dari tanaman tumpang sari. Tapi kalau ini kacang tanah ini ya, boleh nggak boleh, saya sampaikan berkali-kali, boleh malah harus seperti itu biar ada pemasukan, biar ada manfaatnya. Tapi kalau sampai mau
mengalahkan tanaman pokok itu yang tidak begitu kami rekomendasikan dan kami sayangkan pastinya ya, tuh kan. Jadi sebelum kita lakukan pemberian kapur dolomit ataupun pupuk yang lain, kita pastikan dulu gulma-gulma ataupun rumput-rumput liar itu tidak ada di sekitaran pohon utama kita atau alpukat kita gitu. Dalam hal ini alpukat ya, paling nggak 1 meter keliling itu harus benar-benar bersih. Karena apa? Perakaran alpukat ini tuh sampai sini gitu loh. Karena kemarin kita kasih pupuk kohi kambing. Tuh kan, ini akar alpukat ini kan, tuh, ini sampai sini kan, tuh, ya justru kalau bisa ini harus dinaikkan, ini akar alpukat juga naik dia, gitu. Jadi nanti kita akan uruk, jangan sampai akar ini kelihatan, ini akan kita uruk, gitu. Ini bukti bahwa perakarannya sudah sampai sini. Nah, tadi di sini banyak sekali tanaman, baik kacang tanah ataupun rumput-rumput liar, jadi kita bersihkan, gitu. Karena memang tujuan utama kita yaitu menanam pohon alpukat, bukan nanam rumput ataupun nanam kacang. Sementara itu hanya tembang sari ketika lahannya kosong dan tidak bermanfaat, itu bagus sekali. Tapi berkali-kali saya sampaikan jangan sampai mengganggu tanaman pokok kita. Mungkin itu pemirsa ya yang bisa kami sampaikan keterkaitan dengan kegiatan kita hari ini, yaitu tentang pemakaian ataupun kapan kita menggunakan pupuk ataupun kapur dolomit. Pastinya kunci pemberian ketika di musim penghujan untuk menetralisir keasaman tanah karena kontribusi dari air hujan. Yang kedua kapan kita pemberiannya sekitar 5-6 bulan. Sistemnya seperti apa? Bisa kita tabur, bisa kita timbun di dalam tanah. Karena kita itu sebagai pupuk susulan, saya sarankan untuk cukup ditabur untuk menghemat tenaga, dan pastinya nanti ketika ini pun sudah terkena air hujan, dia akan meresap dengan sendirinya ke dalam tanah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Banyak tutur kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Jangan lupa gambar lonceng ditekan supaya mendapatkan notifikasi dari kami. Kami undur dulu. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alpukat, tetap semangat. Balik.